Salam, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, atas semua anugerah dan berkat-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang begitu indah ini. Engkau memberkati kami dengan nafas kehidupan dan kesehatan. Tuhan yang baik, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon berkati kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, berikan kami pengertian, pembukaan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membahas satu topik, yaitu perpuluhan. Apa itu perpuluhan, saudara? Perpuluhan itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Allah sebesar 10% dari penghasilan kita. Ya, sekali lagi, persepuluhan itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Allah sebesar 10% dari penghasilan kita. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perpuluhan ini menjadi polemik, menjadi kontroversi selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan dari zaman dulu perpuluhan ini menjadi kontroversi sejak gereja mula-mula. Nah, kenapa menjadi kontroversi? Ada yang bilang perpuluhan ini tidak usah lagi dilakukan. Ada lagi yang bilang perpuluhan ini masih bisa dilakukan. Nah, sekarang kita akan bahas melalui firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, apakah yang Allah inginkan dari perpuluhan itu, ya, apakah masih dilakukan atau tidak dilakukan. Itu yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab pertama kali perpuluhan dicatat di dalam kitab Kejadian 14 ayat 20. Ya, Kejadian 14 ayat 20, yaitu di mana Abraham yang saat itu masih bernama Abram memberikan persembahan persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Kita baca Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Inilah persembahan persepuluhan yang pertama sekali dicatat di dalam Alkitab, yaitu Abram memberikan persembahan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek. Ya, kemudian Abram menurunkan perpuluhan ini kepada anak dan cucunya. Nah, di Alkitab juga mencatat dalam kitab Kejadian 28 ayat 22, di mana Yakub memberikan persepuluhan kepada Allah. Inilah pertama kali manusia memberikan persepuluhan kepada Allah, yaitu Yakub. Kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 22, dikatakan di sana, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, nah ini dah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi dari segala sesuatu yang diberikan, artinya penghasilan. Ya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua manusia punya gaji. Ya, tidak semua manusia punya gaji. Tetapi semua manusia punya penghasilan. Jadi 1/10 dari penghasilan kita. Jelas sana Yakub berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan, berarti dari segala penghasilannya, dari semua penghasilan yang dia dapatkan, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.
Itu kata Yakub. Berarti begini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Misalkan Anda seorang karyawan, Anda memiliki gaji bulanan 3 juta, ya, 3 juta. Lalu selama Anda bekerja, Anda dapat uang tambahan seperti tips atau uang lembur atau uang-uang lainnya yang halal yang Anda peroleh dengan cara benar. Ya, itu yang dikatakan dari segala sesuatu yang engkau berikan, yang Tuhan berikan. Berarti penghasilan yang halal, bukan yang haram ya. Kalau yang haram itu Tuhan tidak akan berikan. Tuhan tidak pernah berikan penghasilan yang haram, tetapi yang halal. Ya, jadi misalkan tadi gaji Anda sebagai karyawan 3 juta. Lalu ada tambahan penghasilan melalui dari tip atau uang lembur atau yang lain-lain yang halal yang Anda peroleh dalam pekerjaan Anda atau dalam usaha Anda, maka dijumlahkan gaji ditambah penghasilan. Misalnya penghasilan Anda itu gajinya 3 juta dan ada uang-uang tambahan lainnya 1 juta, berarti 4 juta. Jadi 10% dari 4 juta inilah yang Anda berikan sebagai perpuluhan kepada Allah. Itu artinya persembahan persepuluhan. Nah, kemudian saudaraku dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Bilangan 18 ayat 21 dikatakan di sana, mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi persembahan persepuluhan itu pada awalnya dimaksudkan untuk Bani Lewi. Ini setelah zaman Musa ya. Setelah zaman Musa, persembahan persepuluhan itu diberikan kepada Bani Lewi, di mana Bani Lewi itu bekerja di kemah pertemuan atau bait Allah. Jadi mereka bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan ini diberikan untuk Bani Lewi, ya, supaya mendorong suksesnya pekerjaan mereka dalam melayani Allah. Itu pertama sekali digunakan persembahan persepuluhan. Kemudian dikatakan lagi satu ayat lagi dalam Perjanjian Lama, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi itu saudara, tadi dikatakan persembahan persepuluhan itu untuk Bani Lewi, untuk suku Israel yang bekerja di kemah pertemuan, karena hanya suku Lewi yang bekerja di kemah pertemuan. Jadi untuk itulah sebenarnya persembahan persepuluhan itu dimaksudkan Allah. Kemudian dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Artinya saudara, supaya ada biaya untuk kehidupan operasional rumah Tuhan. Ya. Tadi satu untuk Bani Lewi, kemudian yang kedua untuk biaya operasional pekerjaan di rumah Tuhan, supaya ada makanan, supaya orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan itu tidak kelaparan, ya, supaya orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan itu tidak kesulitan biaya, ya. Jadi dengan kata lain, persembahan persepuluhan itu dipergunakan untuk diakonia, biaya pelayanan, ya, misalnya mengunjungi orang sakit, atau memberikan santunan kepada orang yatim, atau memberikan makan kepada mereka yang kelaparan. Ya, jadi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan sebenarnya bukan makanan rohani saja yang diperlukan, tetapi juga makanan jasmani. Jangan sampai gerejanya besar tapi banyak jemaatnya yang kelaparan. Nah, ini gak benar. Berarti pengaturan uang perpuluhan itu tidak benar. Jadi itu dia saudara yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Nah, apakah dalam Perjanjian Baru persepuluhan itu masih berlaku? Ya, kita lihat dalam kitab Matius
pasal 23 ayat 23. Matius pasal 23 ayat 23 dikatakan di sana, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Berarti Yesus Kristus juga mengakui bahwa persepuluhan itu dilakukan, ya. Itu bagian terakhir, yang satu harus dilakukan, artinya perpuluhan tadi harus dilakukan, harus dibayar. Kemudian dikatakan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi begini, cara memberi persepuluhan yang benar itu adalah tadi sudah dikatakan memberikan 1/10 dari penghasilan. Penghasilan ini bukan cuma gaji, tetapi apa yang kita dapatkan berkat yang halal dari Tuhan, itu 1/10. Kemudian dikatakan persepuluhan itu harus dilakukan. Jadi tidak ada cerita persepuluhan itu tidak dilakukan, harus dilakukan. Ini firman Tuhan, Yesus Kristus langsung yang berbicara. Tetapi ada lagi tetapinya, yang lain jangan diabaikan. Artinya saudaraku, kita memang diharuskan memberikan persepuluhan. Tetapi jangan kita berpikir dengan memberikan persepuluhan itu Allah sudah berkenan kalau kita hanya memberikan persepuluhan itu, tetapi kita mengabaikan hal yang terpenting dalam hukum Taurat. Apa itu? Tadi dijelaskan di sana, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi kita harus melakukan hal ini berbarengan, bersamaan. Jangan kita memberikan persepuluhan tapi kita tidak adil, tidak punya belas kasihan, tidak setia. Tapi ada juga orang dia adil tapi tidak mau memberikan persepuluhan. Bagaimana dia adil tapi persepuluhan juga tidak diberikan? Itu dia. Jadi jelas di sana saudaraku, dalam perjanjian baru juga Tuhan kita Yesus Kristus tidak melarang persepuluhan. Bahkan dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Jadi ketika kita memberikan persepuluhan, kita juga harus punya belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan. Ya. Gereja harus tampil untuk melakukan firman ini. Ya. Jadi persepuluhan itu jangan dimakan sendiri, karena banyak gembala-gembala atau orang-orang yang mengelola uang persepuluhan ini dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Ya, makanya dikatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah. Kenapa mereka celaka? Karena mereka hanya memfokuskan pemberian persepuluhan saja, tetapi hal kesetiaan, hal keadilan, hal belas kasih mereka tidak lakukan. Dan ini banyak dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja pada saat ini. Ya, mereka memperkaya dirinya sendiri, gerejanya besar, hidupnya mewah, berkelimpahan, tapi jemaatnya yang kelaparan tidak diperhatikan. Jemaatnya yang berkekurangan tidak diperhatikan. Nah, ini yang salah. Makanya Yesus Kristus katakan celakalah kamu. Jadi ketika jemaat sudah setia memberikan persepuluhan, maka pihak gereja, pengurus gereja juga harus memperhatikan hal ini. Harus memberikan keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Perhatikan jemaatnya. Mana jemaat yang berkekurangan, dibantu, ya. Jangan dalam gereja itu ada perbedaan sosial, ya. Ada jemaat yang kaya raya, ada jemaat yang melarat. Hamba-hamba Tuhannya sukses, hamba-hamba Tuhannya maju, hamba-hamba Tuhannya kaya raya,
tapi jemaatnya berkekurangan, makan tak makan, kelaparan. Nah, ini yang salah. Yesus Kristus jelas mengecam, celakalah kamu. Ya, jadi mari kita perhatikan saudara. Ketika jemaat kita suruh setia untuk memberikan persepuluhan, maka gereja juga harus tampil pertama sekali, tampil di depan untuk memperhatikan kesejahteraan jemaat. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus jelas berkata, yang satu harus dilakukan, berarti persepuluhan harus dilakukan. Tapi yang lain jangan diabaikan. Ya. Jadi supaya tidak ada batu sandungan dalam gereja, supaya tidak ada pergolakan di dalam gereja tentang persepuluhan, maka yang lain ini jangan diabaikan. Itu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Inilah diakonia, pelayanan, diakonia, pelayanan. Jadi ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, maka ini harus diperhatikan. Dikatakan di sana, ya, yang terutama dalam hukum Taurat, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jangan saudara. Ya, kelolalah uang perpuluhan itu dengan baik. Memang benar tadi perpuluhan itu untuk suku Lewi atau orang-orang yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi itu pun gak semuanya untuk suku Lewi. Mereka juga harus memperhatikan jemaatnya, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Gereja harus tampil di depan untuk orang-orang seperti ini, supaya gereja menjadi garam dan terang dunia. Gereja menjadi dampak yang baik buat dunia ini. Nah, kemudian saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah kita bahas bahwa memberi persepuluhan ini wajib, harus. Tetapi caranya juga harus benar. Ya, mari kita baca kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan di sana, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Jadi kalau Anda terpaksa memberi persepuluhan, lebih baik jangan dikasih. Karena Allah tidak akan menerima persembahan itu. Kalau Anda memberi perpuluhan dengan motivasi supaya Anda diberkati, jangan dikasih. Karena Allah tidak akan menerima perpuluhan Anda. Kemudian kalau Anda memberi perpuluhan karena diancam, karena di Maleakhi 3 itu dijelaskan orang yang tidak memberi perpuluhan maka Allah menganggap dia sebagai penipu. Allah menganggap dia sebagai orang yang mencuri punya Tuhan. Lebih baik jangan dikasih. Lebih baik jangan dikasih. Itulah cara memberi persepuluhan. Bukan cuma persembahan perpuluhan, persembahan-persembahan yang lain juga harus, ini dasarnya. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, jangan dipaksa. Jadi kalau kita tidak rela, kita dipaksa, kita sedih memberikan perpuluhan ataupun persembahan-persembahan yang lain, lebih baik tidak dikasih. Karena Tuhan tidak menyukai persembahan yang terpaksa. Itu sama saja kita mempersembahkan persembahan yang ada cacatnya. Tuhan pasti menolak persembahan seperti itu. Tapi Allah menerima persembahan yang penuh dengan sukacita. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perpuluhan itu memang harus dilakukan. Yesus Kristus sudah jelaskan tadi, perpuluhan harus dilakukan, tetapi ada syaratnya, yaitu berikanlah dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan kerelaan. Jangan sedih, jangan terpaksa memberi perpuluhan. Kalau kita sedih, kalau kita terpaksa, lebih baik tidak usah dikasih. Ya, jelas di sana dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7.
Kemudian kenapa, saudara? Kenapa kita tidak usah memberikan persepuluhan kalau kita terpaksa? Kita buka Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13 dikatakan di sana, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh." Yang tidak sungguh berarti terpaksa. Ya, nggak sungguh-sungguh, nggak rela, nggak ikhlas. Jangan lagi engkau membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ya, bagian A-nya saja kita baca. Jangan lagi beri persembahan dengan terpaksa. Kalau saya artikan secara bebas atau secara tepat, jangan memberikan lagi persembahan dengan terpaksa. Jangan memberikan lagi persembahan dengan sedih hati. Jangan lagi memberikan persembahan itu dengan motivasi yang salah untuk diberkatilah, supaya tidak dimarah Tuhan, supaya tidak masuk neraka, supaya tidak berdosa, supaya tidak dikatakan pencuri. Jangan. Kenapa? Sebab Allah berkata baunya adalah kejijikan bagiku. Tuhan jijik. Tuhan jijik sama persembahan-persembahan yang tidak benar, persembahan yang terpaksa, persembahan yang diberikan dengan motivasi-motivasi yang salah. Ya. Berilah dengan ikhlas, berilah dengan sukacita, berilah dengan kerelaan, dengan kepasrahan, bukan karena kita menginginkan berkat Tuhan, bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita takut berdosa. Ya. Tidak ada memberikan persembahan itu harus dipaksa, enggak. Ya. Tidak ada kalau tidak memberikan persembahan itu dosa, tidak. Tetapi yang ada adalah kalau kita memberikan persembahan yang terpaksa, itulah dosa. Ya, karena baunya adalah kejijikan bagi Tuhan. Yesaya 1 ayat 13. Jadi jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita simpulkan, ya, persembahan perpuluhan itu pertama sekali diberikan oleh Abram kepada Melkisedek. Ketika itu Abram berhasil memenangkan perang dan dia sangat bersukacita bisa bertemu dengan Melkisedek, sehingga dia memberikan persembahan perpuluhan. Kemudian dia turunkan ajaran ini kepada anak cucunya, dan Alkitab mencatat Yakub juga mempersembahkan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan, atau 1/10 dari penghasilannya. Dan dalam perjanjian baru juga Yesus Kristus mengatakan persepuluhan harus dilakukan. Tetapi ingat, kelolalah uang persepuluhan itu dengan baik. Jangan seperti ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus Kristus karena mereka hanya menyuruh jemaat, menyuruh umat Tuhan untuk membayar persepuluhan, tapi mereka tidak melakukan keadilan, kesetiaan, dan belas kasih. Ya, kalau jemaat sudah setia memberikan perpuluhan, maka gereja juga setia untuk melakukan belas kasih, diakonia, pelayanan kepada umat-umat yang berkekurangan, umat yang sakit, umat yang mengalami musibah, kemalangan. Gereja harus tampil untuk membantu jemaat-jemaat yang seperti ini. Jangan lagi gerejanya besar, gerejanya gedungnya luas, ornamen-ornamen peralatan gerejanya yang mahal, gembalanya, pelayanan-pelayanannya hidup makmur, hidup sukses, hidup berkelimpahan, tetapi ada jemaatnya yang berkekurangan. Nah, ini yang Tuhan kecam. Ini yang Yesus Kristus katakan celakalah kamu. Ya. Kemudian yang terpenting adalah bagi kita, berilah dengan kerelaan, berilah dengan ikhlas, berilah dengan sukacita, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang membawa persembahan dengan penuh sukacita. Kenapa? Ketika kita tidak memberi dengan sukacita, kita memberi dengan terpaksa, kita memberi dengan keberatan hati, dengan hati yang sedih, maka Allah mengatakan dia jijik dengan persembahan itu. Jadi jelas ya saudara? Jelas sekali. Jadi polemik tentang kontroversi
perpuluhan itu sebenarnya tidak usah kita perdebatkan, karena perpuluhan itu jelas dikatakan masih berlaku di dalam perjanjian baru, tetapi ada syaratnya, cara memberinya, yaitu dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati, bukan dipaksa, bukan ada motivasi supaya Allah memberkati kita berlimpah-limpah, tapi berikanlah dengan ucapan syukur, karena kita sudah merasa Allah telah memberkati hidup kita, Allah telah mencukupkan semua keperluan kita. Ingat saudara, penghasilan kita itu bukan 100% milik kita, ada milik orang lain, ada milik pelayanan di sana. Jadi ingat itu saudara, ya. Jadi demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita mengerti dan kita memahami apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita melalui persembahan perpuluhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu, buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau tanpa menolak persembahan perpuluhan, Engkau menyatakan dengan jelas di kitab Matius bahwa perpuluhan harus dilakukan, tetapi pihak pengelola perpuluhan juga harus melakukan tugasnya sebagai terang dan garam dunia ini, yaitu memberikan belas kasihan kepada mereka yang berkekurangan, melayani mereka dengan sukacita juga, supaya persepuluhan itu mendapat berkat bukan hanya untuk gerejamu, bukan hanya untuk rumahmu, bukan hanya untuk pelayananmu, tetapi untuk semua orang. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu berakar dan bertumbuh kuat di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan kita bertemu di kesempatan lain kali.